wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevis Faikotul Istiqomah dengan NIM 060203200045 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang format penulisan dalam karya ilmiah. Sebagai seorang mahasiswa, tentu kita harus tahu tentang tata cara penulisan suatu karya ilmiah mulai dari awal hingga sampai akhir. Format penulisan dalam karya ilmiah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, format penulisan bagian permulaan, format penulisan bagian pendahuluan, format penulisan bagian penjelasan, format penulisan bagian penutup, dan terakhir, format penulisan bagian acuan. Format penulisan bagian permulaan karya ilmiah. Format penulisan bagian permulaan ini yang pertama ialah terdiri dari halaman judul. Halaman judul bagi karya ilmiah memuat judul penelitian yang ditulis secara singkat dan jelas serta menunjukkan topik yang akan diteliti. Yang kedua ialah maksud usulan penelitian. Maksud usulan penelitian itu menunjukkan dari maksud penelitian yang akan ditulis oleh program studi tertentu. Ketiga ialah lambang atau logo, yang mana diletakkan di tengah-tengah halaman. Kemudian di bawah logo disusul dengan nama mahasiswa beserta NIM. Setelah nama mahasiswa beserta NIM, disusul dengan nama program studi beserta nama fakultas dan nama universitas, yang ditulis secara huruf kapital semua. Kemudian, sertakan waktu pengesahan, yaitu tahun di mana karya ilmiah tersebut disahkan atau diteliti. Setelah halaman judul, dilanjut dengan lembar pengesahan, di mana dalam lembar pengesahan ini memuat dosen pembimbing atau keterangan pengesahan dari dosen pembimbing disertai dengan tanda tangan dan tanggal, bulan, serta tahun. Kemudian setelah itu disusul dengan abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak ialah gambaran singkat dari keseluruhan kajian ilmiah tersebut, di mana memuat bagaimana karya ilmiah tersebut diteliti. Setelah itu ialah kata pengantar, di mana kata pengantar berisikan tentang ucapan syukur, judul, tujuan, ucapan terima kasih, harapan, saran, serta kritik, disertai dengan penulisan tanggal, bulan, dan tahun karya ilmiah tersebut dituliskan. Selanjutnya daftar isi, di mana daftar isi ini meliputi secara seluruh karya ilmiah tersebut dituliskan beserta nomornya, nomor halamannya. Yang tercantum dalam daftar isi ini ialah bab dan subbab. Setelah menjelaskan tentang format penulisan bagian permulaan karya ilmiah, saya akan menjelaskan tentang format bagian pendahuluan dalam karya ilmiah. Format penulisan karya ilmiah bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, serta yang terakhir ialah tujuan penelitian. Latar belakang. Inti dari latar belakang itu sendiri ialah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari makalah tersebut. Seperti untuk apa kamu meneliti topik ini? Kemudian apa yang membuatmu ingin membahas penelitian ini? Mengapa kamu ingin membahas penelitian ini? Dan lain-lain. Latar belakang itu harus dituliskan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini bisa kamu isi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan kamu bahas atau akan kamu jelaskan di bagian pembahasan. Terakhir ialah tujuan kajian atau tujuan penelitian. Sesuai dengan namanya, tentu saja tujuan penelitian ini akan kamu paparkan atau kamu tuliskan apa sih manfaat pembuatan kamu dalam makalah tersebut, apa sih manfaat dan tujuan dari pembuatan karya ilmiah yang akan kamu paparkan. Selanjutnya ialah inti, yaitu format penulisan bagian pembahasan dalam karya ilmiah. Pembahasan ini merupakan bagian yang paling penting dalam pembuatan makalah.
di mana dalam pembahasan ini kamu harus benar-benar menguraikan pokok-pokok dalam makalah tersebut sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah kamu paparkan tadi. Jadi, di dalam pembahasan ini, kamu harus bisa menyelesaikan atau harus bisa memaparkan sejelas mungkin penjelasan dari makalah tersebut. Yang keempat ialah format penulisan bagian penutupan karya ilmiah, di mana dalam bagian penutupan ini terdiri dari dua unsur, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan itu bisa ditulis dengan teknik, yaitu kamu bisa meringkas atau menarik kesimpulan dari pembahasan makalah yang telah dipaparkan di bagian pembahasan tadi. Yang kedua, saran, di mana dalam bagian penutup bisa disertakan dengan saran. Namun, saran itu harus relevan. Terakhir, penjelasan dari saya ialah format penulisan bagian acuan dalam karya ilmiah. Acuan dari gagasan-gagasan tersebut dituliskan dengan maksud ialah kamu juga memberitahu kepada pembaca karya ilmiah bahwasannya dari mana gagasan tersebut diambil, dari siapa gagasan tersebut kamu ambil. Itu tadi penjelasan dari format bagian acuan dalam suatu karya ilmiah. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai format penulisan dalam karya ilmiah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.